Jadi teman-teman, di dalam kasus Yosua Huta Barat ini memang banyak sekali rasanya kayak nano-nano ya, pendapat si A, si B, si C. Belum lagi hal yang aneh-aneh seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, Gilbert Lumoindong, belum lagi dengan Gayus Lumbun. Nah, dalam video ini saya akan membahas nih tentang Gayus Lumbun. Apakah beliau masih profesor sekarang, saya nggak tahu ya. Tentang apa? Tentang motif, lebih khusus lagi tentang buku hitamnya Ferdy Sambo. Karena Pak Gayus Lumbun ini menduga bahwa ada informasi-informasi penting di buku hitamnya Ferdy Sambo tersebut. Nah, mengenai profesor itu guru, bukan hasil dari pembelajaran formal, bukan gelar akademik. Gelar akademik itu tertingginya doktor S3. Jadi kalau teman-teman dulu sekitar 20 tahun yang lewat ya, Universitas Sumatera Utara dulu ada guru besarnya, ada profesornya, seorang tukang beca. Tukang beca ini buta huruf Latin, tapi bisa menulis dengan huruf Batak di jurusan sastra Batakologi. Dia profesor, guru besar, SD aja enggak dia. Itu yang disebut profesor tuh guru, jabatan. Jadi profesor itu bukan gelar, tapi jabatan. Tidak perlu gelar untuk mendapatkan profesor. Tidak harus, maksud saya tidak harus ya. Jadi kalau di akademis, profesor melalui jenjang akademis itu 1000 SKS dia. Kalau dulu nih, misalnya orang ngambil S1, zaman saya dulu 160 SKS minimal. Kemudian setelah itu dia ngambil master. Nah, dapat tambahan 40 SKS jadi 200. Kemudian dia mengambil doktor, dapat tambahan 100 jadi 300, masih kurang dia 700 SKS. Nah, itulah dia banyak nulis, banyak ngikut seminar, akhirnya dia dapat 1000 SKS. Kemudian diajukanlah oleh Senat Guru Besar Perguruan Tinggi. Keluarlah nanti keputusan presidennya, jadilah dia profesor. Jadi profesor tuh guru. Kalau dia mengajar di perguruan tinggi tersebut masih tercatat sebagai karyawan di perguruan tinggi tersebut, maka dia masih menggunakan gelar jabatan guru besar, profesor. Nah, ketika pensiun dia tapi masih mengajar, namanya jadi profesor emeritus, yaitu profesor yang sudah pensiun masih dikaryakan, ya kan? Tetapi kalau guru besar kemudian dia sudah tidak mengajar lagi, ataupun dia belum pensiun tapi dia sudah tidak mengajar, ya nggak boleh lagi dia pakai gelar, pakai jabatan itu profesor, karena dia bukan karyawan di situ lagi, kan begitu. Nah, salah satunya menteri pun bisa mengajukan kepada presiden untuk gelar profesor kepada seseorang, tidak memandang orang tersebut sudah bergelar doktor, master, atau sarjana. Nah, apakah Pak Gayus Lumbun ini masih dipanggil profesor, atau beliau tuh masih mengajar di satu perguruan tinggi yang dulu mengusulkan gelar profesor pada beliau, saya nggak tahu lah. Yang kedua, tentang buku hitam Ferdy Sambo. Akhirnya kan kita terinspirasi dengan buku hitam tersebut kan. Tiba-tiba 1-2 bulan kemudian keluarlah video tentang Ismail Bolong menuduh Kabariskim menerima uang sebanyak 5 miliar. Ini ampuh ini buku hitamnya Ferdy Sambo. Ternyata Ismail Bolong ini diperiksa oleh anggotanya Ferdy Sambo, yaitu Hendra Kurniawan dari Divisi Propam Mabes Polri, seorang anggota Polres. Kalau tidak salah saya Polres Samarinda. Pangkatnya itu Aibtu. Aibtu tuh banyak di Indonesia itu, belasan ribu. Ajudan Inspektur 1, belum perwira dia, ajudan perwira. Nah, itulah pangkatnya Ismail Bolong, tapi diperiksa oleh Divisi Propam Mabes Polri. Coba, kalau memang itu tupoksinya Divisi Propam Mabes Polri, maka hancur, Mabes Polrinya hancur, karena akan memeriksa ratusan ribu orang. Lah, akan hancur tuh Mabes Polri. Lah, terus apa gunanya ya toh bidang propam di Polda? Nah, kan ada Polda Kaltim, ada Kasat Propos di Polres. Mestinya Ismail Bolong ini kan selesai di Polda dia. Pertanyaannya,
setelah dibuat videonya di bulan Februari tahun 2022 oleh grupnya Ferdy Sambo, lah apa tindakan yang diambil Ferdy Sambo terhadap Ismail Bolong ini? Kenapa dia bisa pensiun sampai bulan Juli, 1 minggu sebelum Yosua dibunuh oleh mereka? Artinya Ismail Bolong ini sudah mengeruk kekayaan negara, sudah melakukan kejahatan, mendapatkan keuntungan hampir 1 triliun. Kemudian kita pun menanggung pensiun dia seumur hidup dia, begitu juga nanti istrinya masih hidup, masih makan pensiun. Sedangkan dia selama polisi kerjanya adalah membuat kejahatan. Artinya pekerjaan Ferdy Sambo ini memang gila, ya kan? Nah, buku hitam apa coba? Ketika ini video tersebut naik ke permukaan, lah terus kita jantungan berpikir, oh bener ini, jangan-jangan Barreskrim terlibat kan, Agus Andrianto kan? Agak sulit ini perkaranya. Kita berpikir ke sana toh, akibat dari wacana yang dibangun oleh Profesor Gayus Lumbun. Namun kenyataannya tidak sampai 1 bulan Ismail Bolong ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya dia, 3 orang. Lah bagaimana ini? Kenapa kok Barreskrim bisa bertindak cepat? Berarti omongan Ferdy Sambo yang mengatakan dia sudah melapor kepada Kapolri ini adalah kebohongan total, goblok-goblokin orang, ya, modus buku hitam, iya kan? Lah masa Profesor Gayus Lumbun tidak bisa berpikir, ya kan? Ini kan Gayus Lumbun dikadalin sama Ferdy Sambo. Menurut saya buku hitam Ferdy Sambo itu adalah buku catatan utang dia dulu. Waktu SMP banyak nembak di kantin kali ya. Jadi nyari ibu warungnya sampai sekarang. Itu buku hitamnya Sambo. Nggak ada apa-apanya isi buku hitam tersebut. Begitu juga tentang motif. Sudah ratusan orang pembunuh berencana, tidak perlu diungkap motifnya. Dan sudah ratusan orang kasasi ditolak. Iya kan? Lah Jessica membunuh Mirna, sudah kasasi, ditolak kasasinya. Dikuatkan putusan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Loh, apakah Gayus Lumbun tidak tahu itu? Banyak sekali kasus pembunuhan berencana itu tidak perlu dibuktikan motifnya, kan pasalnya dulu aja yang dibuktikan toh, terpenuhi enggak dengan pasal 340 tersebut, baru turun ke bawah. Kok pakai motif? Bagaimana dengan Kolonel Prianto yang menabrak anak buah sejoli tersebut? Apa motifnya? Dia kan tidak sengaja menabrak, atau takjil beracun yang salah sasaran. Motifnya apa? Dia mau meracuni polisi, yang kena itu anak tukang ojek online. Lah dia nggak kenal kok, kenapa kena pembunuhan berencana? Bagaimana sih? Jadi motif itu sebetulnya sudah close, sudah ratusan jurisprudensi tentang motif. Hanya membuang-buang waktu, wasting time, ya toh, numpang popularitas. Itu tujuannya pembahasan motif itu, tidak ada lain kecuali numpang popularitas.